Oke. Ya, jadi di sini tadi saya sempat melihat ya dari ada statement atau pertanyaan gitu ya dari my friends di sini ya, "Wah kok Unilever yang dibahas?" Gitu ya, atau mungkin lebih ke arah negatif gitu ya komentarnya ya my friends. Jadi sebenarnya kalau di pasar itu kita mencoba mencari narasi atau emiten-emiten yang memang memiliki potensi cerita atau dari sisi fundamental itu bertumbuh atau membaik dari sisi narasinya. Dan misalnya kita melihat ada salah satu perusahaan, contoh dia mengalami penurunan kinerja, tapi kita melihat adanya potensi perubahan narasi atau cerita ke depannya dari sisi fundamentalnya, apalagi didukung dari sisi momentum, momentum dari sisi teknikalnya, normalnya itu akan menjadi salah satu hal yang akan menarik tuh untuk kita bahas. Nah, untuk pagi hari ini, saya pertama kali akan menampilkan daily statistik terlebih dahulu, my friends. Kalau my friends lihat, kemarin itu IHSG transaksi 10,9 triliun tadi Iwan sempat bahas ya, di mana memang kemarin ada negosiasi yang cukup besar dan kalau kita lihat asingnya di sini memang mengalami outflow lagi meskipun besar karena ada pasar negosiasi ya my friends. Tapi di sini kalau kita lihat lagi-lagi asingnya masih konsisten melakukan penjualan dan tadi saya juga sempat baca ada my friends yang bertanya kenapa ya kok saham bank ini turun terus, silahkan dicek aja archive-nya, kita lagi sering banget bahas saham-saham big banks dari akhir Juni kemarin, terus juga maaf, dari akhir Mei, terus juga terakhir-terakhir ini kita bahas saham-saham perbankan itu dari 7 hari yang lalu, terus 2 hari terakhir kita bahas mengenai update terbaru mengenai saham-saham perbankan. Jadi kalau boleh dibilang secara saat ini narasinya mungkin belum terlalu favorable atau belum terlalu positif, dan ini juga impact-nya ke market nih. Dan kalau my friends lihat dari si saham-saham konglomerasi kemarin itu juga ikut mendorong pergerakan IHSG ke zona negatif nih. Jadi memang kalau boleh dibilang indeksnya saat ini kecenderungannya emang belum ada narasi yang benar-benar positif. Nah, pertanyaannya adalah akan berapa lama dan kira-kira apa aja sih yang bikin IHSG seperti ini gitu loh dan berapa hari ke depan akan seperti apa. Nah, yang my friend harus ingat adalah kita kemarin juga membahas mengenai masalah tarif ya, di mana tarif ini deadline-nya tanggal 8 atau 9 Juli nih my friends. Dan memang saat ini Indonesia salah satu memang belum mencapai kesepakatan. Jadi ini menjadi salah satu justifikasi lah kalau saya boleh bilang kenapa pergerakannya ini seperti ini IHSG. Terus my friends juga harus ingat bahwa bulan Juli ini kita akan lihat kinerja keuangan dari emiten-emiten karena mereka akan rilis di bulan Juli ini untuk kinerja semester 1. Mereka atau emiten-emiten yang memberikan potensi atau mungkin positif hasilnya itu pasti akan langsung segera terrefleksi di market. Sedangkan yang berpotensi negatif ini kecenderungannya market itu akan wait and see atau mungkin melihat lagi nanti nih kira-kira ada perbaikan nggak. Jadi memang bulan Juli ini ada beberapa hal yang kalau misalnya kita boleh bilang menjadi tanda kutip pemberat IHSG dalam jangka pendek. Tapi baik lagi keadaannya seharusnya tidak seperti waktu di bulan-bulan Januari, Februari gitu ya, atau Maret gitu ya my friends ya. Ekspektasinya untuk bulan Juli ini ke depannya harusnya akan lebih tanda kutip tidak separah lah di kuartal 1 2025 ini. Nah, melihat keadaan ini, kecenderungannya biasanya market itu akan mencari saham-saham yang tergolong defensif ya. Yang memang dia punya potensi perubahan cerita ke arah yang lebih positif dan memang kalau misalnya dilihat secara momentum berangsur-angsur ini mulai pulih nih my friends. Nah, salah satu yang masuk dalam radarnya kita saat ini itu adalah si Unilever. Jadi kalau misalnya my friends lihat Unilever itu baru aja bagiin dividen finalnya dia di tanggal 2 Juli kemarin tuh berarti ya. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang tuh adalah kira-kira ada kemungkinan nggak bahwa si Unilever ini akan membaik secara kinerjanya. Nah, ini saya share research reportnya Maybank, ini tanggal 24 April, jadi my friends bisa lihat research reportnya, tinggal lihat aja di aplikasi Maybank, Maybank ya, aplikasi Maybank. My friends bisa lihat di sini bahwa Unilever saat ini ratingnya itu masih sell, ya jadi memang ratingnya itu masih sell, dan target harga itu 1.400. Jadi memang benar kalau dalam keadaan sekarang ini belum ada suatu hal yang sifatnya itu mendorong si Unilever ini menjadi ke arah positif nih secara ratingnya. Tapi ada beberapa hal yang menarik yang harus my friends perhatiin nih. Yang pertama adalah kuartal 1 kemarin itu Unilever performanya itu bisa dikatakan mengalahkan banyak estimasi dari konsensus bahkan dari analisis kita juga my friends. Jadi kalau dilihat dari sisi kinerja ini berangsur-angsur mulai membaik untuk si Unilever ini. Terus beberapa hal yang kalau dilihat menjadi memberikan dampak buruk lah
buat kinerja Unilever beberapa kuartal terakhir ini berangsur-angsur juga sudah mulai membaik kalau dilihat dari sisi katalis-katalis yang sudah terrefleksi nih my friends. Dan kalau misalnya kita lihat kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dari si Unilever ini? Jadi yang pertama kita mau lihat lagi nih, mungkin nggak sih ratingnya berubah dari si analisa kita? Sangat mungkin sekali kalau nanti di kuartal kedua atau kinerja semester 1 ini lagi-lagi dia bisa mengalahkan konsensus dari para analis nih my friends. Dan kalau sampai itu terjadi, nggak nutup kemungkinan ratingnya bisa berubah. Dan kalau misalnya lihat dari sisi perubahan rating ini, biasanya kalau suatu perusahaan atau emiten itu menunjukkan performa yang bagus banget di atas ekspektasi banyak analis, tidak menutup kemungkinan banyak analis juga akan merubah ratingnya. Nah, biasanya kalau ada gelombang perubahan rating ini, itu biasanya akan memicu inflow ke suatu emiten, ya baik dari dalam negeri maupun dari sisi luar negeri. Ini kita makanya akan memperhatikan secara seksama nih my friends nih, kinerja keuangan di semester satunya akan seperti apa. Jadi ini akan kita perhatikan. Selain itu juga, buat my friends yang senang dengan emiten yang rajin bagian dividen, memang dividen sudah dibagikan semua, dan kita mau nggak mau menunggu lagi nih kinerja 2025 yang baru nanti dibagikan 2026. Tapi my friends harus ingat bahwa manajemen itu sudah memberikan statement bahwa besar probabilitasnya bahwa penjualan bisnis ice cream mereka yaitu Walls ke induknya mereka itu akan terrealisasi di semester kedua. Dan kalau ini terjadi, akan ada potensi pembayaran dividen tambahan dari penerimaan uang penjualan bisnis es krim mereka ini nih. Jadi kalau boleh dibilang ini ada tambahan potensi dividen di tahun ini dari penjualan bisnis es krim mereka. Kalau ditanya, loh bukannya kalau dijual bisnis es krimnya ini justru mereka malah nggak punya pemasukan lagi ya ke depannya dari sisi es krim. Betul, tapi kalau dilihat secara efektivitas dari sisi efisiensi biaya lebih baik dijual saat ini dibandingkan buat Unilever itu menjalankan bisnis es krim yang saat ini. Jadi seharusnya keputusannya dan harga jualnya ini sebenarnya menurut pasarnya sudah tergolong bagus nih my friends. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan saat ini, terus juga keadaan pasarnya juga mungkin lagi nggak terlalu stabil, salah satu saham defensif seperti Unilever mungkin salah satu yang bisa kita perhatikan nih dari sisi fundamental yang ekspektasinya bisa membaik dan seharusnya bisa memberikan katalis tambahan dari sisi pembayaran dividen nanti di semester kedua. Itu yang pertama datang dari Unilever.